Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Selamat bertemu di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Masih bersama saya Iman Saufik pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih sudah bergabung. Untuk hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komputer. Ya, jadi seperti apa perkembangan komputer dari mulai awal pertama kali komputer itu diciptakan, khususnya komputer digital, sampai dengan sekarang, atau bahkan seperti apa nanti perkiraan komputer itu di masa yang akan datang. Oke, mari kita ikuti slide berikut ini. Ya, tujuan dari materi ini adalah mahasiswa memahami tentang sejarah perkembangan komputer dari mulai generasi awal sampai dengan generasi saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Oke, komputer berasal dari kata to compute yang artinya berhitung atau alat hitung, ya. Jadi mirip seperti kalkulator. Nah, kenapa? Karena memang awal-awal komputer itu diciptakan untuk membantu proses perhitungan manusia yang semakin kompleks, ya, semakin kompleks. Ya. Tapi kemudian komputer berkembang, sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Hampir semua media, hampir semua alat, ya, device sekarang juga terembedded dengan yang namanya komputer. Nah, sebenarnya sesuatu dikatakan komputer itu seperti apa? Sesuatu bisa dikatakan komputer manakala satu dia alat elektronik, ya, jadi mempunyai komponen elektronik. Jadi kalau misalkan kayak apa sempoa, ya, abakus, ya, walaupun kalau kita bicara mengenai perkembangan komputer, abakus atau sempoa masuk ke dalamnya, tetapi karena dia bukan alat elektronik maka tidak bisa dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah menerima input data, ya, karena komputer bekerja dari input, ya. Kemudian nanti yang kedua atau ketiga di sini dapat mengolah data atau processing, kemudian menghasilkan output atau keluaran. Kemudian yang keempat adalah menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, ya, di main memory, ya. Kemudian yang berikutnya dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya, ya, atau nanti tersimpan pada media storage, baik media storage yang fisik maupun yang sekarang sedang dimanfaatkan, yaitu cloud computing atau penyimpanan di awan, di jaringan. Kemudian memiliki kendali atau dikontrol. Yang berikutnya lagi dapat melakukan pemindahan atau transmisi data, atau disebut juga dengan data movement dari satu media ke media yang lainnya. Dan yang terakhir bisa bekerja secara otomatis, ya, misalnya pada saat proses perhitungan, proses penyimpanan, proses distribusi data, ya, ini bisa kita jadwalkan. Nah, kalau kita bicara mengenai komputer, komputer juga berfungsi sebagai alat pengolah data, ya. Nah, kemudian kalau kita mengenal sejarah alat pengolah data, maka bisa ada macam-macam di sini. Ada alat pengolah data yang sifatnya manual, ya, seperti pena, ballpoint, pensil, atau sempoa, ya. Jadi catatan-catatan ditulis secara manual dengan menggunakan bantuan manusia. Kemudian yang kedua ada alat mekanik, jadi masih menggunakan tenaga manusia, tetapi ada bantuan alat lain yang nantinya menghasilkan lebih mudah dan lebih cepat. Misalnya apa? Mesin ketik, ya, mesin ketik. Kemudian mesin cetak manual, sablon misalnya, itu bagian dari alat mekanik. Kemudian juga alat mekanik elektronik, ya, yang sudah dijalankan dengan listrik.
Jadi tenaga manusia hanya untuk mengontrol atau bahkan hanya untuk menyalakan dan mematikan saja. Ya, misalnya mesin fotokopi atau mesin cetak listrik, ya, mesin printer ya. Printer itu bagian dari mesin mekanik elektronik. Kemudian juga ada yang full elektronik. Nah, ini masuk di komputer misalnya. Nah, di sebelah kanannya itu ada berbagai macam jenis-jenis alat pengolah data. Oke, kita mulai dari komputer generasi pertama. Itu diperkirakan tahun 1946 sampai 1959. Ya, ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube ya untuk sirkuitnya. Jadi belum memanfaatkan apalagi transistor ya, belum memanfaatkan transistor, belum memanfaatkan mikroprosesor, belum ada istilah mikroprosesor Intel dan sebagainya. Kemudian program dibuat dengan menggunakan bahasa mesin, jadi bahasa assembly misalnya. Jadi kalau kita belajar logika algoritma atau bahasa pemrograman itu kan dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada bahasa tingkat tinggi, ada bahasa tingkat menengah, ada bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa mesin ini adalah bahasa tingkat rendah, artinya kita manusia menyesuaikan dengan apa yang dikenal oleh mesin, apa yang dikenal oleh hardware. Nah, di sini yang dimasukkan nanti dengan menggunakan bilangan biner, ya, bilangan biner. Yang ketiga menggunakan konsep store program, ya. Jadi memori utamanya adalah magnetic core storage, jadi langsung tersimpan dan tidak bisa dirubah programnya. Kemudian menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic disk ya. Jadi waktu itu menggunakan ini pita kaset ya untuk penyimpanan datanya. Ukuran fisik komputernya sangat besar ya, memerlukan ruangan yang sangat luas. Nanti kita perlihatkan gambarnya seperti apa komputer di generasi awal itu. Oke, karena menggunakan vacuum tube maka cepat panas ya, sehingga diperlukan alat pendingin di sini. Nah, dengan demikian tentunya dibutuhkan listrik yang sangat besar ya, karena untuk menyesuaikan juga dengan alat pendingin, kemudian juga dengan banyaknya tabung hampa udara atau vacuum tube tadi. Prosesnya lambat, media simpanannya kecil ya, jadi masih kisaran byte, kilobyte. Orientasinya banyak ke aplikasi bisnis ya, sehingga di saat ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai modal yang besar saja yang bisa mempunyai atau memiliki komputer jenis-jenis di generasi awal ini. Nah, contohnya apa? Ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, ada Harvard Mark II, kemudian diikuti oleh seri yang ketiga IBM Selective Sequence Electronic Calculator, kemudian juga ada ECAC. Nah, salah satunya negara Jerman ya sama Amerika yang mendominasi untuk komputer-komputer di generasi awal ini. Nah, ini vacuum tube ya, jadi sebuah perangkat elektronik yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal ya, ukurannya besar. Kemudian komputer di generasi awal ini memang membutuhkan banyak vacuum tube ya, sampai ribuan vacuum tube dimasukkan ke dalam perangkat komputer, sehingga membutuhkan ruangan yang sangat besar dan ukurannya pun juga sangat ekstra besar juga. Nah, ini contoh ENIAC dan EDVAC ya. Nah, kalau dari sejarahnya ini, satu ruangan ini adalah satu komputer ya, jadi jangan dipikirkan komputernya seperti zaman sekarang yang ada CPU, monitor, dan keyboard bisa Anda angkat, Anda junjung kemanapun. Saat itu belum bisa, jadi harus diletakkan pada ruangan yang besar. ENIAC sendiri itu ada 18.000 tadi vacuum tube. Jadi memerlukan 18.000 vacuum tube, ada 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, ada 75.000 saklar ya, 5 juta titik solder ya. Jadi nah, beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang bahkan komputer rusak nggak perlu disolder ya, jadi bahkan hanya tinggal beli modulnya aja, ibaratnya begitu.
Nah, membutuhkan ruangan sebesar 500 meter persegi. Ya, jadi ukurannya sangat ekstra. Ya, 500 meter persegi itu, ya, jadi panjangnya itu katanya sekitar 25 meter ya. Nah, untuk panjang ruangan yang dipakai di ENIAC ini. Berarti untuk kirinya sekitar 5 atau 4,5 ya, 4,5 meter lah. Ya, 4,5 meter, panjangnya ke sini sekitar 20-an meter. Dan beratnya mencapai 30 ton. Ya, jadi karena begitu banyak vakum tube, begitu banyaknya resistor dan sekian ribu saklar yang ada, ya, sehingga ukurannya pun juga sangat big size. Ya, di satu sisi ini juga aman ya, aman. Ya, jadi waktu itu untuk mengontrolnya pakai yang namanya punch card. Jadi kartu berlubang. Jadi kartu itu sudah menjadi sebuah inputan sebagai gantinya keyboard. Sehingga kalau misalnya Anda ingin menampilkan huruf A, ya cari punch card atau kartu berlubang yang mewakili simbol A, di B, C, D dan seterusnya. Dan itu dimasukkan satu persatu. Ya, ini EDVAC ya. Hampir mirip ya ukurannya. Oke, kita lanjut ke komputer yang generasi kedua. Ini mulai tahun 59 sampai 64. Ciri khasnya komponen utama sudah berganti, tidak lagi menggunakan vakum tube tapi menggunakan transistor. Ya, sehingga bisa lebih ringan. Programnya masih menggunakan bahasa assembly, tetapi masih juga memungkinkan untuk menggunakan bahasa tingkat tinggi, sehingga sudah menggunakan bahasa komunikasi manusia. Kapasitas memorinya cukup besar ya, atau diperbesar, menggunakan simpanan magnetic tape dan magnetic disk sama. Tapi ini sifatnya sekarang removable disk, jadi bisa dipindah-pindahkan. Ya, kalau yang tadi di generasi awal dia sifatnya menetap ya, jadi tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi kalau misalnya mau menggunakan paket itu ya sudah di situ. Jadi nggak bisa digunakan di komputer yang lain. Ya, yang menarik di generasi kedua ini sudah menggunakan proses real time dan time sharing. Jadi apa yang diproses sekarang bisa langsung didapatkan hasilnya. Gitu. Kemudian ukuran fisik komputernya relatif menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Proses operasinya juga lebih cepat ya. Kemudian membutuhkan lebih sedikit daya listrik ya, karena menggunakan transistor yang panasnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan vakum tube. Orientasi tidak hanya pada aplikasi bisnis tapi juga ke aplikasi teknik. Nah, contohnya ada PDB-1, PDB-5 dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran transistor. Biasanya ada 3 kaki ya, ada 3 kaki. Ukurannya relatif kecil tadi ya, sekitar berapa ini, 4 cm ya, nah, sekitar 4 cm. Jadi transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung switch. Nah, kemudian juga dia juga berfungsi sebagai stabilisasi tegangan, modulasi sinyal ya, mengubah sinyal. Jadi fungsinya bertambah. Kalau yang vakum itu tadi hanya penguat sinyal, kalau ini sudah berbagai macam, sehingga penggunaan saklar pun tidak lagi tersendiri, tapi sudah masuk ke bagian dari fungsi transistor. Ya, ini adalah komputer yang di generasi kedua, sudah bisa diletakkan di meja ya, sudah ada keyboardnya ya, ada keyboardnya ini ya, ini keyboard di sini, walaupun keyboardnya mirip dengan mesin ketik, ini juga ada keyboard di sini ya. Oke, lanjut sekarang ke komputer generasi ketiga. Ini tahun 64 sampai tahun 70. Berubah lagi komponennya dari resistor atau transistor ke IC ya, integrated circuit. Jadi sirkuit terpadu. Nah, jadi sesuai dengan namanya, pada satu objek sudah dimasukkan beberapa komponen sekaligus. Ya, ada peningkatan dari softwarenya, lebih cepat dan lebih tepat atau lebih akurat. Kapasitas memorinya juga lebih besar
menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access, jadi bisa diakses secara acak. Kalau yang generasi pertama kedua tadi karena menggunakan magnetic disk atau menggunakan magnetic tape, dia sifatnya sekuensial, ya, di berurutan data yang diolah. Tapi kalau yang generasi ketiga ini sudah bisa diolah secara acak. Pemanfaatan listrik lebih hemat, kemudian juga sudah bisa multi processing, menjalankan beberapa proses sekaligus dalam saat yang bersamaan. Kemudian mulai pengembangan dari alat input output, ya. Ya, jadi kalau awalnya input saja bahkan tidak ada, hanya menggunakan panskat atau kartu berlubang, di generasi ini sudah ada pengayaan mengenai input maupun outputnya. Harga semakin murah, kemudian juga bisa melakukan komunikasi. Nah, di sini pula lah kemudian teknologi jaringan itu berkembang tahun-tahun ini, ya, mulai berkembang. Oke, ini ada IBM S360, Univac 9000 dan seterusnya. Nah, ini integrated circuit, ya, jadi bentuknya kayak kaki-kaki apa namanya, kaki 1000, ya. Ya, jadi komponen ini isinya ya ada resistor, ada transistor, ada kapasitornya juga jadi satu. Jadi bisa dikatakan ini sebagai otaknya peralatan elektronika, ya, otaknya peralatan elektronika. Nah, dari sinilah nanti akan muncul yang namanya mikroprosesor. Nah, karena satu komponen isinya sudah ada banyak komponen dasar sehingga bisa diperkecil dan lebih ringan. Ya, ini lebih rapi lagi ada IBM System dan Univac 9000. Ini contoh-contoh komputer yang sudah memanfaatkan IC tadi. Ya, lanjut. Berikutnya adalah komputer generasi keempat, ini tahun 70 sampai tahun 80. Nah, ini menggunakan large scale integration, ya, pemadatan IC dijadikan satu dalam sebuah chip. Nah, chip inilah yang kemudian terkenal dengan istilah mikroprosesor, ya, mikroprosesor. Jadi digunakan untuk komputer Miko. Ini ada mikroprosesor 4004 punyanya Intel, atau komputer Micro Altair 8080 atau IBM 370. Ya, ini sudah dimanfaatkan untuk komputer rumahan ini, ya, rumahan atau perkantoran. Tidak hanya untuk bisnis yang skalanya besar, tapi juga mulai digunakan untuk bisnis yang skalanya menengah bahkan kecil. Nah, ini mikroprosesor. Inilah otaknya komputer saat ini. Dari mulai awal-awalnya dulu ada generasi itu, ya, AT, kemudian ada XT, 286, 386, muncul ada generasi Pentium, ya, Pentium 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada Celeron Atom, ya, ada dual core to duo. Nah, setelah itu muncullah Core i, ya, Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya. Jadi semakin hari akan semakin bertambah kecepatannya dan juga semakin berkembang, bahkan produknya juga semakin kecil. Pada sebuah komputer bisa saja terdiri dari banyak prosesor sekaligus, quad core misalnya, octa core, ya, langsung ada 8 prosesor pada sebuah perangkat, sehingga akan mempercepat proses baca tulis maupun proses pengolahan data yang ada di komputer tadi. Ya, jadi mikroprosesor ini adalah sebuah central processing unit CPU pada komputer elektronik yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Ya, ini yang populer ya Intel, ya, ada AMD, kemudian ada Snapdragon, ada MediaTek. Nah, ini contoh-contoh dari prosesor yang ada. Nah, ini perangkat komputer di generasi keempat. Ini yang sudah bisa lebih kecil, diletakkan di meja dan dibawa kemana-mana. Oke, kita masuk ke komputer generasi kelima. Nah, ini
komputer yang sudah bisa mulai menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Kok bisa Pak? Iya. Contoh, hello Google. Ya, itu adalah contoh bagaimana Anda bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan komputer, kemudian Anda minta informasi yang ada di dalamnya. Ya, hello Google. Apa misalnya? Nasi Padang terdekat. Nah, misalnya ya. Pom bensin terdekat, ATM terdekat, nanti akan muncul informasi yang Anda butuhkan tadi. Ya, penghematan energi komputer, kemudian dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Ya, kayak sekarang ini dari informasi mengenai pandemi COVID itu juga salah satunya memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat untuk diagnosa dari penyakit yang ada dan lain sebagainya. Ya, kemudian komputer masa depan, nih komputernya bisa berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Pernah nonton film Iron Man ya? Nah, itu kan sebuah robot baju perang istilahnya ya, baju perang yang kemudian diintegrasikan dengan komputer yang dia bisa menentukan harus ngapain ya, misalnya harus melakukan proses apa ya, gambarnya itu Iron Man, bukan Mang Odeng ya. Ya, ini juga komputer menggunakan augmented reality. Kita tinggal dengan menggunakan voice ya, suara ataupun gerakan di depan kita seolah-olah sudah terpapar ada perangkat komputer yang siap digunakan. Ya. Jadi ada film juga yang bahkan komputernya itu bisa melawan dari si penciptanya itu sendiri ya, dia menghack dirinya sendiri ya. Nah, sudah ditanamkan yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya. Kemudian teknologi ini juga ditanam di berbagai macam peralatan, misalnya drone, kemudian mobil otonom ya, mobil yang bisa berjalan atau mengendarai sendiri tanpa perlu disopiri, sehingga kalau kita memiliki mobil otonom ya tinggal masuk. Untuk mau kemana tinggal masukkan ke perintah atau buka smartphone, kemudian mobilnya sudah bisa berjalan ya. Oke, itu mengenai komputer masa depan. Nah, nanti seperti apa teknologi yang akan datang tentunya akan semakin berkembang dan di luar mungkin pemikiran kita saat ini ya. Jadi bahkan teknologi ini juga terilhami dari film-film yang ada di film-film tentang teknologi ya. Siapa yang menyangka kalau sekarang kita bisa berkomunikasi langsung dengan orangnya, lihat wajahnya secara real time ya. Mungkin 20 tahun yang lalu nggak terbayang, tapi teknologi ini sekarang sudah kita rasakan. Bahkan tidak cuma satu orang, Anda bisa beberapa orang sekaligus dalam sebuah rapat misalnya ya. Ya, oke, selesai. Nah, itu untuk materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya, tentang perkembangan komputer ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.